doa ini merupakan kata-kata yang positif. Ya. Doa ini sabdi sata bawaan puspitata adalah kata-kata yang positif. Kalau kita lakukan berulang-ulang, ya, kalau kita lakukan berulang-ulang atau kita ucapkan berulang-ulang, itu akan mengubah hawa negatif menjadi hawa positif, teman-teman. Jadi artinya dengan mengucapkan sabi sata bawaan puspitata, kita berpotensi dapat mengendalikan pikiran kita menjadi lebih positif. Ya, artinya kalau kita selalu mengucapkan sabi sata bawaan puspitata, yang tadinya kita suka berpikiran negatif, kita akan ubah menjadi pikiran positif, teman-teman ya. Jadi kalau kita ucapkan, kita berpotensi dapat mengendalikan pikiran kita menjadi positif, dan kita berpotensi bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain, gitu teman-teman. Jadi sering-seringlah teman mengucapkan doa yang simpel ini, sabi sata bawaan puspitata, dan berpotensi dapat kita hindari ya. Berpotensi kita hindari perbuatan-perbuatan yang mungkin selama ini tanpa kita sadari kita banyak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Kalau kita tidak lakukan, kalau kita tidak mengucapkan, kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita berpotensi mendapatkan karma buruk. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak mengendalikan pikiran kita dengan ucapan sabi sata bawaan puspitata, maka pikiran akan mengendalikan tindakan kita melalui tangan kaki kita. Pikiran akan mengendalikan ucapan kita, pikiran akan mengendalikan mata kita, dan pikiran akan mengendalikan pikiran kita sendiri. Jadi artinya kalau pikiran kita sendiri yang mengendalikan tindakan kita, melakukan hal-hal yang buruk, misalnya mencuri, mencelakai orang, kalau pikiran kita sudah mengendalikan ucapan kita, suka marah-marahin orang, suka menjelek-jelekkan orang, suka memaki atau menggosipin orang, atau suka benci, iri, dengki kepada orang lain, itu akan berakibat menambah karma buruk yang baru, teman-teman, setiap saat, setiap detik juga. Jadi artinya mulai dari sekarang kita harus berbalik arah ya. Kita harus berbalik arah. Berbalik arah itu dalam arti kita yang mengendalikan pikiran kita, teman-teman. Ya, kita yang mengendalikan pikiran kita agar pikiran kita itu tetap tenang, tetap stabil, dan tetap kita kendalikan setiap saat, setiap detik, teman-teman. Jadi artinya kita dengan mengucapkan sabi sata bawaan puspitata, kita berpotensi dapat mengendalikan pikiran kita itu menjadi tenang, tidak panik kalau ada masalah, dan kita berpotensi juga menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar Pancasila Buddhis. Contoh perbuatan yang melanggar Pancasila Buddhis itu adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, atau kayak semacam berselingkuh, tidak mabuk-mabukan, gitu teman-teman. Jadi ini 5 pelanggaran ini semua manusia yang di dunia ini, semua makhluk hidup, semua manusia ya, yang ada di kehidupan manusia ini, rata-rata menderita karena melakukan perbuatan ini, 5 perbuatan ini, 5 pelanggaran sila ini. Rata-rata 90%, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, kalau melakukan pelanggaran ini, melakukan pelanggaran sila ini, membunuh, mencuri, berzina, berbohong,
mabuk-mabukan, kalau dilakukan, mau dia kaya mau miskin, pasti akan menderita cepat atau lambat, teman-teman. Jadi kalau kita sudah mengucapkan sabi sata bawandu kita setiap saat, setiap detik, kita berpotensi dapat menghindari 5 perbuatan ini, teman-teman. Artinya pikiran kita kendalikan dulu. Itu poin pentingnya dulu. Ya. Pikiran kita kendalikan agar tidak melakukan pelanggaran sila ini, membunuh, mencuri, berbohong, berzina, mabuk-mabukan. Ini 5 perbuatan inilah yang mengakibatkan orang masuk penjara atau dibui atau masuk mendapatkan hukum negara, teman-teman. Jadi 5 perbuatan ini juga, ya 5 perbuatan ini contohnya membunuh, ya. Contohnya membunuh itu juga ada level-levelnya. Membunuh yang paling kecil, ya, sampai membunuh yang tingkat paling tinggi, ya, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau orang yang beranggapan membunuh semut pun itu menurut agama Buddha itu pelanggaran sila, walaupun poinnya sangat kecil, teman-teman. Apalagi kalau membunuh manusia, ya kan, membunuh hewan yang dilindungi, itu berpotensi dihukum negara, teman-teman. Ya, jadi itu membunuh aja punya level paling kecil sampai level paling tinggi. Begitu juga mencuri itu ada level-levelnya dari kecil sampai paling tinggi, berpotensi mendapatkan hukum negara, dia di penjara, gitu ya. Begitu juga berbohong juga ada level-levelnya dari kecil sampai paling tinggi, ya, menyebarkan berita bohong segala macam, itu juga berpotensi mendapatkan hukum negara, ya, di penjara, ditangkap. Begitu juga berzina, berselingkuh, ya kan, dari level paling kecil yang kata-kata yang mengarah menjurus ke perselingkuhan yang berakibat menghancurkan rumah tangga orang, sampai berakibat sampai ke tingkat yang lebih tinggi, prostitusi, itu berpotensi mendapatkan hukum negara. Begitu juga mabuk-mabukan, yang level yang paling kecil sampai level yang paling besar, itu juga berpotensi sampai narkoba misalkan, itu berpotensi mendapat hukum negara. Jadi artinya level semua perbuatan itu ada level-levelnya, teman-teman. Nah, jadi setiap perbuatan itu, karena kita kalau melakukan, artinya kita berarti dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Karena kita sadar tidak sadar, ya, dari kecil sampai dewasa sampai tua, sadar tidak sadar, kita sering melakukan kesalahan. Jadi manusia, memang kita akuin, manusia tidak luput dari masalah, manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi sekecil apapun, ya, perbuatan kita itu, ya itu pelanggaran. Contohnya di agama Buddha, ya membunuh semut, membunuh nyamuk, itu juga sudah dikatakan pelanggaran sila, melakukan hal buruk, ya teman-teman. Jadi teman-teman, coba mulai dari sekarang ini teman-teman sering mengucapkan sabi sata bawandu kata, agar pikiran kita kendalikan setiap saat, setiap detik, teman-teman. Jadi bukan pikiran yang mengendalikan kita, tangan kita, tindakan kita, ucapan kita yang suka marah-marahin orang tanpa jelas, suka menjelek-jelekan orang, suka menggosipin orang. Jangan sampai pikiran yang mengendalikan mata kita, melihat orang lebih kaya dari kita, melihat orang jalan-jalan, kita sudah nggak tahan, ibaratkan sudah iri, benci, dengki, dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi artinya kita mulai sekarang ini kita harus belajar mengendalikan pikiran kita tetap tenang, ya. Seseorang punya kebahagiaan atau punya keberuntungan itu tergantung dari karma masing-masing, ya teman-teman. Jadi kalau kita
minimal ya tidak melakukan pelanggaran sila, atau kita kalau sering melakukan pelanggaran sila, kita berpotensi kalau kita melanggar pelanggaran sila yang mencuri, membunuh, berzina, mabuk-mabukan, berbohong dan lain sebagainya, itu minimal 5 pelanggaran sila ini kalau kita lakukan berkali-kali, berulang-ulang, ya, apalagi kita dari kecil sampai dewasa sampai tua, kita lakukan terus menerus perbuatan 5 pelanggaran sila Pancasila itu di sini, berpotensi keberuntungan itu akan menghindari kita. Itu poin penting dulu ya kita pahami ya teman-teman ya. Kebahagiaan otomatis akan menjauhi dari orang yang melanggar Pancasila Buddhis ini teman-teman. Jadi mulai sekarang ini coba teman-teman renungkan minimal ya, kalau kita tidak bisa berbuat baik dengan melakukan melalui tangan atau kaki gitu kan, minimal kita bisa mengucapkan melalui ucapan berbuat baik. Ini kata-kata yang simple. Buddha pernah mengatakan perbuatan baik melalui pikiran, perbuatan baik melalui ucapan, perbuatan baik melalui tindakan. Jadi artinya teman-teman, ini kita harus merenungkan orang yang berbuat baik ya berpotensi mendapatkan kebahagiaan. Ya berbuat baik itu apa? Ya kita kalau nggak bisa melakukan baik yang lebih dari yang besar, ya minimal kita lakukan yang baik itu dimulai dari ucapan aja. Itu kan tanpa modal, kalau ngomong kasarnya itu ya, kita melakukan perbuatan baik itu melalui ucapan itu tidak perlu mengeluarkan modal. Mungkin orang pada umumnya kalau mau melakukan perbuatan baik itu harus berdana. Berdana itu juga sama berbuat baik, membahagiakan makhluk hidup sebenarnya, membahagiakan teman-teman sesama manusia. Karena berdana itu kan bentuk uang yang kita bagikan misalkan ke teman-teman, membantu orang, itu kan membahagiakan orang juga, sama. Jadi kita memberikan makan ke hewan, hewan juga akan bahagia. Itu bentuk fisik ya teman-teman ya, bentuk fisik di alam manusia ini teman-teman. Jadi artinya kita kalau nggak punya uang pun kita bisa melakukan hal yang baik itu melalui ucapan aja gitu. Jadi artinya kita melalui ucapan itu juga kita menyebarkan aura positif sebenarnya dengan mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata. Itu kita ucapkan tuh setiap saat, setiap detik. Teman-teman bisa lakukan tuh setiap saat, setiap detik, tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun ya. Kita bisa melakukan perbuatan baik hanya dengan mengucapkan sabe sata bawantu sukitata setiap saat, setiap detik. Kenapa? Karena ucapan yang kita keluarkan ini ya, itu artinya kan sabe sata bawantu sukitata itu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi ucapan yang kita keluarkan ini sabe sata bawantu sukitata itu membahagiakan diri sendiri, ya kan, menenangkan pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, terus berpotensi membahagiakan makhluk-makhluk di sekitar kita, teman-teman kita, lawan bicara kita, antar manusia, itu kan makhluk hidup juga manusia, terus hewan-hewan di sekitar kita, itu juga kita bisa berpotensi bisa membahagiakan makhluk-makhluk peta, hewan-hewan di sekitar kita. Itu sekali mengucap, ibaratkan pepatah mengatakan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui teman-teman. Jadi artinya sekali mengucap saja kita berpotensi mendapatkan karma baik yang baru teman-teman. Jadi artinya ibaratkan sekali mengucap sabe sata bawantu sukitata, itu kita udah dapat 1 poin karma baik yang baru teman-teman. Sabe sata bawantu sukitata, kita mengucapkan berulang-ulang, berarti kita mendapatkan karma baik yang baru itu berulang-ulang, nambah terus, akumulasi terus, nambah terus. Jadi artinya sekali mengucap itu kita dapat poin karma baik. Contohnya ibaratkan kalau di dunia manusia bentuk uang gitu kan, teman-teman mau nggak saya kasih 50.000 dengan
setiap saat, setiap detik saya kasih 50.000 dengan melakukan satu kerjaan ini. Pasti rata-rata manusia di muka bumi ini pasti akan melakukan, karena dapat uang itu setiap saat, setiap detik, ya kan? Kurang lebihnya seperti itu ya, bahagia kan gitu kan. Jadi begitu juga kita dengan cara berdoa yang simple ya, sabe sata bawantu sukitata, gampang diucapkan teman-teman. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu kita mendapat poin dari alam semesta teman-teman. Jadi artinya kenapa saya mengajak teman-teman mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, karena kita menciptakan karma baik yang baru untuk alam semesta ya. Kita memancarkan aura positif ke alam semesta dengan mengucapkan, dengan kata-kata saja kita bisa mengeluarkan aura positif yang berpotensi membahagiakan diri sendiri dan berpotensi membahagiakan makhluk-makhluk di sekitar kita, makhluk-makhluk peta. Kenapa? Karena Tuhan itu, alam semesta itu sangat mengharapkan manusia itu berbuat baik. Kenapa? Karena rata-rata semua, mungkin ya teman-teman sudah tahu, itu sudah tidak umum, manusia itu sebenarnya tidak luput dari kesalahan sekecil apapun. Membunuh semut aja, membunuh nyamuk aja tuh udah melanggar sila, melanggar artinya perintah Tuhan sebenarnya. Perintah Tuhan artinya ciptaan Tuhan ya. Ciptaan Tuhan itu kan menciptakan semut, nyamuk, kita bunuh walaupun memang kecil ya. Anggapan pada umumnya rata-rata manusia beranggapan membunuh semut, nyamuk itu masalah sepele lah kan gitu kan. Tapi itu padahal kalau diakumulasi satu malam kita bunuh nyamuk, bunuh semut itu, atau rata-rata tiap malam rata-rata saya lihat itu banyak yang bunuh nyamuk lah gitu misalkan gitu kan. Satu malam 1 ekor atau 10 ekor, kali aja satu hari, semalam kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, kali 2 tahun, kali 10 tahun, itu berapa ribu ekor yang kita bunuh. Kalau diakumulasi itu berarti kita menambah karma buruk yang baru ya, melakukan perbuatan buruk yang baru. Artinya kita berarti menyicil karma buruk yang baru. Makanya manusia itu tidak luput dari masalah, manusia tidak luput dari kesalahan. Karena kesalahan-kesalahan kecil itu diperhitungkan teman-teman. Kesalahan-kesalahan yang kita perbuat itu ya, itu tetap dapat ada hitungannya, ada hukumannya, ada karmanya, karma buruk yang kita terima. Makanya manusia itu tidak luput dari masalah itu silih berganti. Walaupun masalah kecil atau masalah besar yang datang ke kita itu, ya kita tetap harus mengakui kesalahan yang datang itu, atau maksudnya kita harus mengakui masalah yang datang ke kita itu, ya kita harus sadarin, oh ini masalah datang ke saya nih, berarti saya harus sadar, oh dulunya saya pernah melakukan kesalahan ini misalkan, jadi sekarang saya menerima akibatnya gitu kan. Jadi setiap masalah yang datang ke kita, baik kecil atau besar, kita poin pertamanya kita harus sadarin dulu, ini adalah hasil karya saya, hasil ciptaan kreatif saya yang berbuat buruk ini. Ini harus dipahami dulu teman-teman. Jadi artinya kalau saya sudah menerima atau seseorang sudah mendapatkan masalah, itu poin pertama, oke, ini saya sudah dapat masalah ini, oke, stop. Berarti artinya saya sudah sadar ya, berarti masalah datang ke saya tinggal membereskan masalah ini, ya kan? Nah, jadi artinya kalau seseorang mendapatkan masalah harus sadarin dulu, ini adalah hasil karya saya yang dulu pernah saya lakukan, makanya sekarang saya dapat panennya, kan gitu kan? Ini nanti ada hubungannya panen seseorang, karma baik buruk, perbuatan baik dan buruk seseorang itu ada karmanya, artinya ada jangka pendek, ya, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Jadi artinya dengan mengucapkan kata sabe sata bawantu sukitata, itu poin pertama, Tuhan sudah atau alam semesta sudah mensupport kita. Itu poin pertama dulu teman-teman. Hanya dengan mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, ya artinya
ya di agama Buddha pernah mengatakan kita berbuat baik itu atau seseorang berbuat baik itu bisa melakukan dengan pikiran, yang perbuatan baik itu bisa melalui ucapan, perbuatan baik itu bisa melalui tindakan, ya. Jadi artinya poin pertama, kalau kita tidak bisa berbuat baik, artinya kan rata-rata kalau orang berbuat baik itu identik dengan memberi uang, memberi lah kan gitu kan, memberi. Tapi kita dengan tanpa uang pun ya, tidak punya sepeser uang pun di dalam kantong kita, kita bisa berbuat baik teman-teman. Artinya kalau kita tidak kuat membantu orang dengan kaki tangan kita, ya minimal kita berdoa dengan mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, ya teman-teman ya. Contohnya orang nyanyi ya, belajar nyanyi atau nyanyi di TikTok saja, itu juga bagian dari perbuatan baik sebenarnya. Orang nyanyi itu sebenarnya juga menghibur orang, membahagiakan orang juga. Jadi bersyukurlah kalau teman-teman yang suka nyanyi gitu kan di TikTok, itu berpotensi membahagiakan makhluk-makhluk lain atau orang-orang sekitar kita, antar manusia, ya. Jadi artinya kita berbuat baik itu walaupun tidak harus punya uang yang banyak. Kita berbuat baik itu dengan ucapan saja, ya. Kita berpotensi membahagiakan orang. Cuman ini yang saya artinya sangat bersyukur ya. Artinya gini, ini kata-kata yang simple ini, contohnya sabe sata bawa dusu kitata ini, semoga semua makhluk hidup berbahagia, ini artinya doa ini selain kita ucapkan, kelebihannya itu banyak sekali. Hanya sekali mengucapkannya kita berpotensi mendapatkan banyak kelebihan. Artinya kalau kita mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, teman-teman bisa ucapkan coba sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata. Otomatis pikiran kita itu akan mendengarkan ucapan kita, teman-teman. Pikiran kita itu akan mendengarkan ucapan kita sabe sata bawantu sukitata. Pikiran kita itu akan mendengarkan ucapan kita, teman-teman. Kalau kita ucapkan berkali-kali, 1 kali 24 jam misalkan gitu, atau ya semampunya teman-teman lah bisa lakukan ucapan ini berkali-kali. Artinya kan setiap ucap itu kan kita berpotensi mendapatkan karma baik baru. Kita berarti berhasil mengendalikan pikiran kita, teman-teman. Artinya kita tidak memberikan kesempatan, ya, tidak memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk berpikir negatif. Itu yang poin terpentingnya, teman-teman ya. Jadi artinya sekali mengucap sabe sata bawantu sukitata, kita tidak memberikan kesempatan untuk pikiran kita melakukan hal-hal yang buruk. Ya, dengan mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, pikiran kita mendengarkan ucapan kita, artinya kita tidak memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang suka menggosipin orang, misalkan gitu kan. Artinya kalau mulut kita itu setiap saat, setiap detik mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, otomatis mulut kita itu udah disibukkan, ya kan? Mulut kita itu udah disibukkan dengan mengucapkan sabe sata bawantu sukitata. Otomatis yang tadinya mulut kita itu mau menjelekan orang, yang tadinya mulut kita itu mau menggosipin orang, otomatis karena kita mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, mulut kita itu tidak bisa lagi mengatain orang. Nah, itu poin pentingnya, teman-teman ya. Jadi mengapa saya mengajak teman-teman mengatakan atau mengucapkan atau berdoa dalam hati, mengucapkan sabe sata bawantu sukitata. Artinya kita selain ya bisa mengendalikan pikiran kita, ya, ucapan kita bisa mengendalikan pikiran kita. Terus doa ini yang kita ucapkan itu berpotensi ya membahagiakan makhluk-makhluk lain juga, karena sabe sata bawantu sukitata ini artinya kan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kenapa saya menganjurkan teman-teman mengucapkan doa ini yang simple, mudah diucapkan, dan berpotensi menambah karma baik yang baru setiap saat, setiap detik. Kenapa?
Karena manusia itu dari kecil sampai dewasa sampai tua tidak luput dari masalah. Manusia dari kecil sampai dewasa sampai tua tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang dulu pernah kita lakukan, itu kita sadar tidak menyadari kita sudah terlanjur melakukannya. Jadi artinya kita hanya tinggal menunggu panennya, ya. Kita tinggal menunggu panennya, teman-teman. Kita tinggal menunggu hasil karma buruk yang pernah kita perbuat. Cuman karma buruk yang pernah kita perbuat itu kan belum langsung panen, belum kita terima. Artinya kalau mulai dari sekarang kita sering mengucapkan sabe sata bahwa tusu kita terus menerus, artinya kita selalu setiap saat ya siap siaga, teman-teman. Jadi setiap saat itu, setiap detik itu, setiap saat itu kita selalu waspada, teman-teman. Makanya mulai dari sekarang ini kita stop melakukan perbuatan yang buruk, memikirkan hal yang buruk, mengucapkan hal yang buruk. Jadi kita harus mensibukkan diri, mensibukkan pikiran kita dengan mengucapkan sabe sata bawaan tusu kita, agar kita tidak berpotensi mengeluarkan kata-kata yang negatif, menggosipin orang, mencelakai orang dengan tangan kaki kita, berpikiran yang negatif. Jadi kita kendalikan dulu. Poin pertamanya diri kita dulu harus kita kendalikan. Pikiran kita dulu harus kita kendalikan dengan mengucapkan sabe sata bawaan tusu kita. Kenapa? Kalau kita tidak mulai dari sekarang mengendalikan, artinya pikiran akan mengendalikan kita. Begitu, teman-teman ya. Artinya sekarang kan kalau kita mengucapkan sabe sata bawaan tusu kita, otomatis kan kita yang mengendalikan dong pikiran kita untuk tetap tenang, tidak panik, tetap stabil, tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak memikirkan hal yang buruk. Kita kendalikan dulu setiap saat, setiap detik. Artinya pikiran kita itu kan suka, ibaratkan kayak semacam apa ya, kucing liar, ibaratkan gitu ya, kucing liar atau kuda. Nah, kuda liar itu kan ibaratkan dia kalau kita tidak ikat, ya, kita tidak ikat, dia akan berlari ke sana kemari. Nah, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Pikiran kita itu kalau kita tidak ikat, ya, dengan mengucapkan sabe sata ini, maka pikiran kita itu seperti kuda liar, teman-teman. Kuda liar itu kan suka berlari ke sana kemari tanpa arah, kan gitu kan, teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ini kita harus ikat dulu pikiran kita itu. Kita harus kendalikan dulu pikiran kita dengan mengucapkan sabe sata bawaan tusu kita, supaya pikiran kita itu tidak lari kemana-mana, teman-teman. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran kita, otomatis pikiran kita itu otomatis bisa memilah sebuah perbuatan baik dan buruk. Jadi kita otomatis bisa melihat sebuah perbuatan baik dan buruk itu, artinya dengan kesadaran yang tinggi kita bisa menghindari, ya, kalau memang ini perbuatan buruk, ya udah kita hindari, kita tidak lakukan. Artinya kalau dalam satu hari kita berhasil menghindari berbagai macam perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan, tindakan, artinya kita dalam satu hari ini kita berhasil meloloskan diri dari jeratan-jeratan karma buruk yang kita lakukan, gitu, teman-teman. Jadi artinya teman-teman mulai saat ini, mulai detik ini, kita harus berlatih mengucapkan sabe sata bawaan tusu kita. Artinya selain mendoakan diri sendiri, kita juga berpotensi mendoakan teman-teman sekitar kita, lingkungan sekitar kita, binatang-binatang sekitar kita, makhluk peta. Berarti artinya kita mendapatkan banyak sekali keuntungan hanya sekali mengucapkan, ya. Hanya sekali mengucapkan kita berpotensi mendapatkan banyak keuntungan dan berpotensi menambah karma baik yang baru. Kenapa saya mengajak teman-teman berdoa ini tiap saat, setiap detik, teman-teman? Tidak seminggu sekali, teman-teman. Kalau kita dan tidak sebulan 2 kali atau seincak doa aja. Karena identik berdoa itu, kalau kita definisikan berdoa itu sebenarnya orang berdoa kepada Tuhan atau berdoa di wihara. Tujuan berdoa itu apa dulu, kan gitu kan?
Jadi sebenarnya kan orang berdoa tujuannya kan ingin mendapatkan kebahagiaan, ya kan? Orang berdoa ke rumah ibadah itu kepada Tuhan itu tujuannya kan ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan batin, rezeki yang berlimpah, kesehatan yang baik dan lain sebagainya. Itu artinya kan kuncinya ya, orang tujuan orang berdoa itu kan ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jadi artinya kalau saya artinya kalau seseorang berdoa seminggu sekali, ya, atau berdoa sebulan 2 kali, atau kita ngomong berdoa setiap minggu lah, seminggu sekali. Berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, pikiran kita itu berpotensi akan kembali mengendalikan ucapan kita, mata kita, tindakan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, keenam berpotensi melakukan lagi karma buruk yang baru lagi, ya teman-teman ya. Jadi artinya cuman di hari Minggu aja kita bisa berbuat baik, cuman 1 hari. Berarti 6 hari itu atau 6 hari itu ya kita berpotensi melakukan hal yang buruk. Berarti di hari ke-7 doang, cuman 1 hari dong berarti kita berbuat baik. Berarti 6 hari kita melakukan. Artinya, kalau menurut ajaran Buddha, perbuatan sekecil apapun itu tetap ada hukumannya, ada karmanya. Jadi, walaupun membunuh semut, membunuh nyamuk pun, itu tetap ada karmanya, walaupun memang poinnya kecil ya. Nah, begitu juga artinya berbohong. Apakah dalam 1 hari kita ada melakukan kebohongan kepada orang lain? Terus yang ketiga, mencuri. Nah, apakah dalam 1 hari kita ada melakukan mencuri yang paling kecil sampai paling besar? Terus berzina. Apakah kita dalam 1 hari mengeluarkan kata-kata yang menjurus, misalnya ke lawan jenis kita berbicara kata-kata yang menjurus untuk perselingkuhan gitu kan? Nah, terus dan lain sebagainya. Apakah dalam 1 hari kita ada melakukan mabuk-mabukan? Mabuk-mabukan itu bukan hanya minum aja ya, kayak main judi itu juga arahnya mabuk, ketagihan melakukan sebuah tindakan. Kalau minum itu kan melalui mulut yang kita minum, kalau judi itu kan melalui tindakan tangan kaki kita. Nah, itu yang menjurus nanti arahnya ke yang yang ketagihan. Ujung-ujungnya nanti efek dominonya itu nanti judinya itu ya pasti orang akan tidak percaya lagi, karena melihat seseorang main judi itu berarti kan image-nya itu udah jelek, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya teman-teman ya, jadi itu kita bisa analisa ya, kita bisa analisa setiap hari perbuatan baik buruk kita itu setiap saat, setiap detik, setiap hari kita bisa lakukan, kita bisa pantau perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun itu nanti tetap akan diperhitungkan gitu teman-teman. Jadi kenapa saya mengajak teman-teman melakukan doa ini, mengucapkan doa ini setiap saat, setiap detik, tujuannya supaya kita bisa mengendalikan ya. Artinya setiap kita mengucapkan doa sabe sata bhavantu kita berpotensi ya mengendalikan pikiran kita itu menjadi lebih stabil, tidak kemana-mana dan tidak berpotensi melakukan hal-hal yang buruk teman-teman ya. Jadi lakukan setiap saat, setiap detik itu tujuannya untuk mengendalikan pikiran kita menjadi lebih positif gitu ya. Nah, kenapa? Rata-rata orang berdoa rata-rata ya 90% orang berdoa itu pasti mendoakan diri sendiri aja.
Kebanyakan rata-rata orang berdoa ke rumah ibadah atau ke wihara, pasti doanya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, makanya saya, ya itu udah 90% saya melihat rata-rata doanya seperti itu. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Buddha, berdoa kepada para dewa untuk meminta rezeki, meminta kebahagiaan, kesehatan, dan keberuntungan dan lain sebagainya. Rata-rata orang berdoa itu untuk mementingkan, artinya untuk berdoa untuk mendoakan diri sendiri yang bahagia gitu kan. Nah, kalau yang saya sarankan teman-teman mengucapkan sabesata bawantu sukhitata ini, selain kita mendoakan diri sendiri bahagia, kita berpotensi mendoakan orang lain juga ikut bahagia teman-teman. Jadi artinya itulah yang saya katakan, sekali mengucap itu ya kita mendapatkan karma baik yang baru teman-teman. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang bahagia secara otomatis keberuntungan itu akan datang kepada kita. Karena Tuhan mengharapkan manusia itu kan berbuat baik. Ya kan, artinya apalagi kita membahagiakan, berbuat baik kan untuk diri sendiri aja ya. Jadi artinya kita berbuat baik, tidak melakukan hal yang buruk. Ya, itu Tuhan sudah sangat senang. Artinya kita tidak melakukan yang buruk aja Tuhan sudah senang. Apalagi kalau kita berdoa itu dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu artinya kan kita berpotensi membahagiakan makhluk lain juga yang menderita misalkan gitu kan. Tuhan lebih bahagia lagi kepada kita, lebih support lagi kepada kita, lebih dukung lagi kepada kita. Artinya Tuhan aja kita berdoa, kita tidak berdoa ya kita berbuat baik untuk diri sendiri aja, Tuhan itu udah senang banget. Apalagi kita mengucapkan semoga semua orang bahagia, ya, semua makhluk itu bahagia. Tuhan akan mensupport kita, bahkan ya keberuntungan itu akan mendekati kita. Lambat laun keberuntungan akan mendekati kita, teman-teman. Dan kebahagiaan juga akan mendekati kita secara otomatis. Artinya, walaupun kita berdoa tidak meminta pun, ya berdoa tidak meminta pun, itu keberuntungan, kebahagiaan itu akan mendekati kita. Kalau saya ke wihara, ke rumah ibadah berdoa, itu doa saya itu hanya mengucapkan sabesata bawantu sukhitata. Itu saja doa saya. Jadi kita tidak perlu meminta. Yang penting kita memancarkan aura positif aja. Sabesata bawantu sukhitata. Kita kan memancarkan aura positif itu kan memancarkan melalui mulut ya, melalui ucapan. Kita mengeluarkan ucapan kita itu sabesata bawantu sukhitata, memancarkan aura positif ke semua makhluk hidup. Ya, itu sudah bagian dari memancarkan ini ya, energi positif kepada semua makhluk hidup yang mungkin lingkungan-lingkungan yang negatif kita bisa merubah menjadi positif gitu teman-teman. Jadi otomatis kalau kita sudah membahagiakan makhluk lain, otomatis keberuntungan itu akan mendekati kita, ya. Kebahagiaan akan mendekati kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah menghindari, ya, kalau kita sudah menghindari pelanggaran sila ini, artinya kita sudah menghindari tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, berbohong, mabuk-mabukan. Artinya dengan ucapan kita keluarkan ini sabesata bawantu sukhitata, otomatis kan mengendalikan pikiran kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang baru lagi. Jadi kalau kita lakukan setiap saat, setiap detik, berarti kan otomatis kan kita selain menambah karma baik yang baru, kita juga bisa mengendalikan pikiran kita supaya tenang dan tidak gegabah melakukan sesuatu perbuatan. Otomatis kita bisa milah-milah dan kita akan bisa berpotensi menghindari setiap perbuatan yang akan kita lakukan, teman-teman. Dan selain kita berpotensi menghindari perbuatan, otomatis kan kita berpotensi juga. Jadi artinya berpotensi tidak melakukan hal buruk dan berpotensi menambah karma baik yang baru.
Jadi sekali ucap itu kita double yang kita dapat, berhenti stop melakukan perbuatan buruk dan berpotensi mendapatkan karma baik yang baru. Nah, jadi double. Jadi karena artinya sabe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Jadi artinya kita udah kendalikan diri kita, stop melakukan perbuatan buruk, dan kita membahagiakan orang. Membahagiakan orang itu, ya contohnya kayak dunia manusia ya. Dunia manusia itu ibaratkan yang bentuk uang itu fisik. Kita bagi-bagi uang ke pengemis ya, di sepanjang jalan misalkan gitu kan. Pengemis itu akan bahagia melihat kita. Kurang lebihnya seperti itu ya. Itu kan bentuk uang yang kita bagikan kepada makhluk-makhluk, artinya pengemis-pengemis lah gitu kan di sepanjang jalan. Artinya pengemis itu akan bahagia melihat kita karena kita sudah membahagiakan mereka dengan memberikan uang misalkan, ya kan. Sama di dunia agama, contohnya di agama Buddha itu kan ilmu kebatinan, ya kita nggak punya uang, ya kita berbuat baik itu melalui ucapan, karena Buddha mengatakan perbuatan baik itu melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, ya kan. Tindakan itu ya kita berbagi-bagi uang lah kan gitu kan, pengemis. Melalui ucapan, yaitu doa yang kita keluarkan itu sabe kata bawantu sukitata. Ucapan itu berulang-ulang 1 kali 24 jam. Kita lakukan terus, ucapkan terus berulang-ulang sepanjang malam misalkan. Kalau malam kita tidak bisa ucapkan, ya kita bisa setel lagu yang saya setel ini. Teman-teman bisa putar sepanjang malam dan bisa download di YouTube. Ketik aja sabe satta bawantu sukitata, nanti muncul lagu ini. Jadi teman-teman bisa lakukan doa ini yang simple, mudah dijalankan kapan saja, di mana saja, saat berada duduk, saat berjalan, saat bekerja, saat berada di kendaraan, saat menyetir, ya kan, saat berada di pesawat, di tempat umum dan lain sebagainya. Itu semua bisa lakukan dengan doa sabe satta bawantu sukitata setiap saat, setiap detik teman-teman. Jadi ini doa selain mendoakan diri sendiri, ya kita berpotensi mendoakan orang lain. Jadi selama ini mungkin teman-teman atau pada umumnya ya, manusia berdoa itu hanya untuk diri sendiri, tapi lupa untuk mendoakan orang lain. Karena kalau kita hanya mendoakan diri sendiri, berarti kita berpotensi hanya membahagiakan diri sendiri doang. Artinya itu doa yang kita selama ini kita lakukan ya, tidak berpotensi membahagiakan orang lain, doa yang diucapkan ya. Jadi doa yang saya sekarang sharingkan ini agar teman-teman bisa menjalankan doa ini adalah ajaran agama Buddha. Doa sabe satta bawantu sukitata, teman-teman bisa terapkan setiap saat, setiap detik mengucapkan sabe satta bawantu sukitata, setiap saat, setiap detik. Jadi teman-teman akan bisa merasakan ya, teman-teman akan bisa merasakan perubahan sebelum dan sesudahnya. Karena lebih baik kita mendoakan sabe satta bawantu sukitata, artinya kan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi lebih baik kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, atau daripada kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup menderita, kan gitu kan. Jadi itu waktu yang diberikan itu sama ya, sekali mengucap waktu yang diberikan itu sama. Lebih baik kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Berarti kita berpotensi mendapatkan karma baik yang baru. Karena kenapa? Karena manusia dari kecil sampai dewasa sampai tua itu tidak luput dari masalah, teman-teman. Karena manusia dari kecil sampai dewasa sampai tua tidak luput dari kesalahan. Artinya kesalahan-kesalahan dulu-dulu yang pernah sudah kita lakukan itu kita bisa stop dulu. Artinya gini, kita stop dari sekarang. Karena yang sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur, kita tidak bisa kembali lagi, ya. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu lagi karena sudah lewat. Cuma artinya perbuatan yang sudah kita terlanjur lakukan sudah tercatat, ya, sudah tercatat di alam semesta.
Jadi artinya kita tinggal tunggu panennya saja teman-teman. Artinya perbuatan masa lalu itu yang perbuatan yang berat atau yang perbuatan yang ringan, nanti pada akhirnya seseorang itu pasti akan mendapatkan hukumannya gitu, akan mendapatkan masalah ya. Jadi cepat atau lambat itu semua orang yang melakukan atau yang sudah terlanjur melakukan kesalahan-kesalahan masa lalu, sadar atau tidak sadar, itu nanti pada akhirnya akan mendapatkan masalah ya. Jadi itu poin pertama, kita harus sadarin dulu ya teman-teman ya. Jadi makanya kayak saya katakan, manusia tidak luput dari kesalahan, manusia tidak luput dari masalah. Jadi masalah pasti akan datang. Jadi stop mulai dari sekarang, kita stop dulu melakukan kesalahan ya, minimal kita melalui ucapan itu kita kendalikan dulu. Karena kalau kita tidak kendalikan pikiran kita, maka pikiran akan kembali lagi mengendalikan ucapan kita, tindakan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk lagi tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari. Contohnya membunuh nyamuk aja ya, membunuh nyamuk orang beranggapan nyamuk wah nggak apa-apa, boleh dibunuh. Tapi memang boleh dibunuh, tapi menurut ajaran Buddha itu pelanggaran sila membunuh makhluk hidup ya kan. Nyamuk itu kan makhluk hidup, nyamuk itu kan binatang ciptaan Tuhan ya. Itu banyak orang mengatakan itu boleh aja dibunuh, tapi menurut agama Buddha itu pelanggaran sila. Walaupun sekecil apapun itu tetap ada perhitungannya, tetap diperhitungkan gitu ya. Jadi contohnya gini teman-teman ya, semut atau nyamuk atau binatang terkecil, artinya gini, Tuhan melihat kita ya, Tuhan melihat kita kecil ya, sama seperti kita melihat semut ya, kurang lebihnya gitu ya. Semut itu kan kecil ya, artinya Tuhan melihat kita kecil sama seperti kita melihat semut. Artinya semut itu kita dipencet aja langsung mati pakai tangan kita ya, pakai telunjuk tangan kita itu kita pencet aja sudah mati, hitungan detik semut itu bisa mati di tangan kita. Begitu juga Tuhan kalau mau ambil nyawa manusia itu juga hitungan detik. Kayak kemarin gempa misalkan gitu, atau yang beberapa puluh tahun yang lalu ada tsunami, itu datang musibah itu hitungan detik, itu bisa menyerap, itu langsung bisa menghabiskan nyawa manusia, itu mungkin bisa ratusan ribu orang atau apa, atau gempa tiba-tiba hanya hitungan menit aja gitu kan, itu udah bisa makan korban yang gitu banyak gitu kan. Jadi sama, artinya Tuhan melihat manusia ya sama seperti manusia melihat semut, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kalau manusia tidak kasihan sama semut ya, bagaimana Tuhan bisa kasihan sama manusia itu sendiri? Artinya manusia aja tidak ada belas kasihannya sama makhluk-makhluk sekecil apapun. Artinya karena itu makhluk-makhluk sekecil apapun itu adalah ciptaan Tuhan ya teman-teman ya. Itu adalah desainnya tuh, ciptaan Tuhan, desainnya, kreatifnya Tuhan menciptakan makhluk-makhluk sekecil itu kita bunuh. Berarti kita nggak kasihan sama makhluk. Dia kan punya potensi untuk hidup, ya belum waktunya mati, kita udah matiin. Tapi kalau dia mati di luar sana, kena hujan, kena matahari atau apa, tanpa kita sengaja kita injak mati, itu kita nggak sengaja, kita nggak masalah. Tapi dengan sengaja kita di depan kita tuh semut lagi jalan di atas meja, kita sengaja kita pencet mati, berarti kita punya niat untuk membunuh, gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya binatang sekecil apapun minimal kita hindarin dulu, jangan kita lakukan. Artinya perbuatan sekecil apapun kita, ya kalau ada semut di meja ya kita pakai kertas atau apa kita bawa ke depan rumah gitu kan. Yang penting kita jangan bunuh. Yang penting dia masih bisa hidup. Biarkan aja dia hidup di habitat dia gitu kan. Nah, jadi kalau kita udah bunuh artinya Tuhan akan ya setidaknya akan sedih melihat kita gitu ya, tidak empati lah kan gitu kan pada binatang sekecil apapun gitu kan. Jadi artinya
kenapa saya mengajak teman-teman untuk mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, tujuannya agar kita melatih pikiran kita itu untuk empati kepada makhluk hidup sekecil apapun. Ya, jadi kita berusaha untuk menghindari membunuh makhluk sekecil apapun, menghindari lah. Artinya dengan tidak sengaja gitu kan, jangan sengaja membunuh gitu. Kalau kita tidak sengaja ya nggak masalah karena kita memang tidak ada niat gitu kan. Kenapa? Karena menurut ajaran Buddha kan pernah mengatakan ya sebenarnya membunuh semut itu memang pelanggaran sila, ya, membunuh semut, nyamuk itu pelanggaran sila. Tapi pada umumnya orang beranggapan itu benar. Jadi artinya perbuatan salah tapi dibenarkan, gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itu setiap orang masing-masing punya pemikiran itu sah-sah aja lah gitu. Cuman artinya ya semut, nyamuk atau binatang sekecil apapun itu dia bisa berkembang biak, artinya berarti itu adalah makhluk hidup, bukan terbuat dari baterai robot, bukan ya. Kalau robot itu bukan makhluk hidup kan gitu. Jadi semut itu punya nyawa ya kan, walaupun kecil ya nilainya ya. Kita usahakan kita menghindari pembunuhan, itu pelanggaran sila. Jadi tujuannya kita berdoa ini supaya kita menghindari, kita tidak punya niat untuk melakukan kesalahan sekecil apapun, teman-teman. Artinya ya seperti yang saya bilang tadi, manusia dari kecil sampai dewasa sampai tua tidak luput dari kesalahan. Nah, itu contoh kesalahan yang tidak kita sadari ya pernah kita lakukan. Misalnya membunuh nyamuk, semut itu anggapannya benar, nggak apa-apa dibunuh karena yang salah dibenarkan kan gitu kan. Itu padahal menurut agama Buddha itu pelanggaran sila. Berarti kita sudah melanggar hukum, melakukan perbuatan buruk kan ya teman-teman ya. Jadi mengapa saya mengajak teman-teman untuk setiap saat, setiap detik mengucapkan doa sabe sata bawantu sukitata ya. Tujuannya supaya kita harus setiap saat, setiap detik siap-siap siaga menghadapi masalah yang datang gitu teman-teman. Jadi artinya sebelum masalah datang kita udah siap siaga ya. Kita mulai dari sekarang ini bukan masalah datang baru kita mencari Tuhan, baru berdoa. Nah gitu teman-teman ya. Jadi artinya kita mempertahankan diri dulu, pasang kuda-kuda kayak dunia kungfu gitu kan. Kita pasang kuda-kuda, artinya jangan sampai terjadi masalah baru kita mencari doa, mencari Tuhan, berdoa. Jadi sebelum terjadi, kita mulai sekarang ini setiap saat, setiap detik melakukan doa. Artinya doa itu sabe sata bawantu sukitata, setiap saat, setiap detik. Artinya kita melakukan doa ini juga kita mendapatkan karma baik yang baru teman-teman. Kenapa? Karena kita sabe sata bawantu sukitata, artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya kita mendoakan itu dalam arti mendoakan makhluk hidup, mendoakan diri sendiri, mendoakan makhluk di sekitar kita, mendoakan lawan bicara kita, manusia juga, mendoakan binatang-binatang di sekitar kita, mendoakan makhluk peta. Artinya makhluk peta itu makhluk halus. Makhluk halus itu artinya orang yang dulu pernah jadi manusia setelah meninggal jadi makhluk halus, kan gitu kan. Jadi kita sekali mengucap sabe sata bawantu sukitata, kita sudah mendoakan banyak orang, mendoakan diri sendiri, mendoakan orang lain, lawan bicara kita, lingkungan sekitar kita, mendoakan binatang, mendoakan makhluk peta, alam semesta itu kita doakan. Kita mendoakan makhluk yang ada di dunia ini. Mungkin doa kita itu nggak seberapa, ya kan? Tapi kalau kita ulang terus, kita berpotensi menambah karma baik yang baru. Karena kita berbuat baik itu melalui ucapan, mendoakan. Karena kita nggak punya duit, misalkan nggak punya duit, ya udah kita nggak perlu kasih orang duit. Nah gitu kan, nggak perlu berdana ke fakir miskin, nggak masalah. Tapi kita doa itu mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, itu sudah bagian dari perbuatan yang baik teman-teman. Jadi artinya kita
melakukan hal yang baik ini melalui ucapan aja, kita berpotensi menambah karma baik yang baru, teman-teman. Kenapa? Karena manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari masalah. Masalah itu pasti akan kita terima. Hari ini adalah kita terima, baik buruk itu adalah hadiah ya. Hari ini saya mendapatkan uang. Hari ini saya misalnya hari ini seseorang mendapatkan uang. Hari ini seseorang mendapatkan musibah, ya. Itu adalah hadiah. Dulunya mungkin 5 tahun yang lalu dia pernah melakukan kebaikan, 10 tahun yang lalu mendapatkan kebaikan. Hari ini hadiahnya, hari inilah kita mendapatkan hadiah yang kita bisa nikmati hari ini. Begitu juga orang yang mendapatkan musibah, juga hadiah petaka. Karena dulunya pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang tanpa disadari, ya, tanpa orang tersebut sadari, dia melakukan kesalahan-kesalahan. Hari inilah hadiahnya yang dia harus terima. Maka itu, teman-teman, saya sarankan ucapkan sabe sata bawantu sukitata setiap saat, setiap detik. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan minimal ya, kita bisa meredam ya masalah yang datang kepada kita. Meredam. Karena kenapa? Masalah sebesar apapun ya, masalah sebesar apapun bisa kita atasin kalau pikiran kita tenang. Ya, itu poin penting dulu ya, teman-teman harus ingat dulu. Masalah sebesar apapun lah ya. Kalau pikiran kita tenang, kita bisa selesaikan. Kalau masalah sekecil apapun, kalau pikiran kita mumet kacau, ya pasti jadi besar. Bahkan kita berpotensi menambah karma buruk yang baru. Contohnya, ya masalah kecil datang, pikiran seseorang itu kacau mumet gitu kan. Misalkan ada teman baik datang bercanda, misalkan hanya bercanda aja. Di saat timingnya yang tidak tepat, waktu yang tidak tepat, hanya bercanda ngomongin apa gitu, karena pikirannya kacau, otomatis akan menjadi emosi, ya kan? Jadi emosi itu jadi ajak ribut, jadi berantem sama teman sendiri. Itu masalah kecil bisa jadi besar, berarti berpotensi menambah karma buruk lagi yang baru, teman-teman. Jadi artinya, mulai sekarang ini kita harus kendalikan pikiran kita. Ya, jangan sampai pikiran yang mengendalikan kita, ucapan kita, tangan kita, tindakan kita, dan mata kita. Jadi kita melatih, mulai dari sekarang itu melatih diri, melakukan minimal kalau kita nggak punya duit, kita tidak bisa berbagi, nggak masalah. Minimal kita melalui ucapan. Melalui ucapan itu sering setiap saat, setiap detik mengucapkan sabe, sata, bawantu, sukitata. Teman-teman bisa download lagu Sabe Sata juga untuk didengarkan setiap malam. Lagu ketik aja Sabe Sata Bawantu Sukitata, nanti akan muncul lagu ini. Setiap saat, setiap detik teman-teman bisa lakukan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Tujuannya apa? Tujuannya kita selalu siaga menghadapi masalah. Karena apa? Manusia tidak luput dari masalah dari kecil, dewasa sampai tua. Itu kita tinggal setiap hari itu. Misalnya hari ini contohnya gini ya. Mengapa saya mengajak teman-teman berdoa itu setiap saat, setiap detik? Kenapa tidak seminggu sekali gitu kan? Pertanyaan kan gitu kan. Kenapa tidak setiap hari Minggu aja gitu kan? Karena gini teman-teman, kalau kita berdoa setiap minggu atau seminggu sekali, contohnya hari Senin, itu kita berpotensi, seseorang itu berpotensi dapat masalah, baik atau buruk ya. Hari Selasa, setiap orang itu berpotensi mendapatkan masalah atau baik atau buruk ya. Hadiah itu sebuah hadiah ya. Tiap hari itu seseorang itu pasti mendapatkan hadiah. Hadiah yang datang ke orang yang terima itu, misalnya ke kita itu ya, kalau hadiah yang baik kita dapat keberuntungan, kebahagiaan, rezeki. Kalau dapat hadiah yang seseorang dapat hadiah yang buruk, karma buruk berbuah, yang mendapat musibah, kecelakaan dan kesehatan yang buruk dan lain sebagainya. Hari pertama berpotensi dapat kebahagiaan atau kesulitan. Hari kedua berpotensi dapat kebahagiaan atau kesulitan. Hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Artinya orang kalau berdoa cuma seminggu sekali, itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu berpotensi dapat kebahagiaan dan kesulitan. Karena tiap hari, setiap manusia itu setiap hari itu mendapatkan kebahagiaan dan kesulitan setiap hari, setiap saat.
Itu makanya orang kalau dapat musibah itu hitungan detik itu masalah datang tanpa disadari kan gitu kan. Tiba-tiba dadakan gitu kan. Orang bisa kecelakaan tiba-tiba punya gitu kan. Artinya itu kalau kita tidak berdoa setiap saat, setiap detik, itu masalah itu kita tidak tahu karena masa depan itu adalah sebuah misteri. Hari ini adalah hadiah buat kita mendapatkan kebahagiaan, ya itulah kita terima panennya hari ini. Ibaratkan kita menanam pohon jagung, kita panennya 3 bulan kemudian, ibaratkan ya kita ini udah waktunya panen ini, mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita menanam pohon jagung 3 bulan baru berbuah, misalkan kita berbuat buruk 3 bulan baru berbuah, ya hari ini panennya juga keburukan yang kita dapat, musibah atau kecelakaan atau ya berbagai macam masalah yang datang. Nah, itu hadiah saat ini adalah hadiah yang kita harus terima, baik dan buruk. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang ini saya katakan sebelumnya, manusia itu tidak luput dari masalah. Itu poin penting dulu ya. Manusia tidak luput dari kesalahan. Itu poin penting. Kesalahan-kesalahan dulu yang yang pernah kita lakukan udah stop. Karena kita nggak bisa dihapus lagi. Kesalahan sekecil apapun, kesalahan sebesar apapun, itu tidak bisa dihapus. Nah, ingat ya teman-teman ya. Kesalahan sekecil apapun atau kesalahan sebesar apapun itu dicatat di alam semesta. Dan kita tinggal tunggu panennya ya. Kita tunggu panennya. Jadi mulai sekarang ini kita jangan menanam yang buruk lagi. Ibaratkan contohnya kita harus memperpanjang ya. Kita harus memperpanjang karma baik yang baru agar 3 bulan ke depan, 5 bulan depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita mendapatkan kebahagiaan itu yang baru lagi. Jadi artinya contohnya gini, ini contoh ya teman-teman ya. Kita kalau menanam pohon jagung, ya kita udah panen nih, 3 bulan kemudian kita udah panen jagung. Kita tidak menanam lagi jagung itu. Apakah kita bisa panen lagi pohon jagung? Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Artinya kita menanam jagung nih, ya kan? Berarti panen 3 bulan kemudian dong, kita panen jagung. Setelah kita udah panen, udah kita nggak mau tanam lagi jagung. Apakah 3 bulan yang akan datang lagi bisa kita panen jagung lagi? Nggak bisa teman-teman. Jadi artinya sekarang ini kita, mulai dari sekarang ini kita menanam. Mungkin besok kita dapat panennya. Kita tiap hari menanam tanam yang baik terus, tanam yang baik terus. Mungkin 3 bulan lagi kita panen, tanam lagi. Nah, begitu juga hari ini kita dapat masalah, seseorang dapat masalah. Apakah kita mau perpanjang masalah itu lagi? Kalau kita tanam lagi yang buruk-buruk, kita melakukan pelanggaran sila, mencuri, membunuh, berzina, berbohong, mabuk-mabukan, kita lakukan lagi perbuatan 5 pelanggaran sila ini, membunuh, mencuri, berbohong, berzina. Berzina itu kayak selingkuh, ya kan, prostitusi, ya kan, mabuk-mabukan, main judi, minum minuman keras, itu kan, mencuri, membunuh itu sekecil apapun itu juga pelanggaran sila. Jadi artinya sekarang udah dapat masalah. Apakah kita mau memperpanjang masalah itu? Artinya kita tanam jagung, kita berarti 3 bulan lagi kita panen jagung. Kalau kita tanam sekarang yang buruk-buruk, melanggar sila, mencuri, membunuh, berzina, selingkuh, mabuk-mabukan, berbohong, suka bohongin orang atau apa, membunuh, mencuri barang yang bukan milik kita, misalkan gitu kan. Berarti 3 bulan lagi kita mendapatkan lagi masalah yang baru lagi. Artinya kita memperpanjang SIM, memperpanjang STNK gitu. Nah, jadi mulai sekarang ini kita dikasih pilihan, mau memperpanjang yang baik atau mau memperpanjang yang buruk. Kalau kita mau memperpanjang yang baik, tadi kita setiap saat, minimal setiap saat mengucapkan sabe sata bawantu sujata, sabe sata bawantu sujata, berulang-ulang 1 kali 24 jam. Sampai kita tidur pun, ya kita kan kalau udah tidur nggak bisa mengucapkan, ya kita setel lagu ini. Kenapa? Karena tidur itu pikiran kita tidak tidur, teman-teman. Makanya kenapa ada yang namanya mimpi, ya. Orang suka mimpi kan gitu kan. Karena pikiran kita itu memang tidak tidur. Jadi kalau usahakanlah, kalau pada saat kita tidur, kita setel lagu ini, sabe sata bawantu sujata, ya. Kita setel, jadi tujuannya supaya pikiran kita tuh kita bisa kendalikan. Bukan
bukan pikiran yang mengendalikan ucapan kita, bukan pikiran yang mengendalikan tangan kaki kita, bukan pikiran yang mengendalikan mata kita, teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ini kita tanam yang baik, maka kita akan mendapatkan panen yang baik di kemudian hari. Kalau kita mulai sekarang tanam yang buruk lagi, artinya yang sebelum-sebelumnya kita sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari. Sekarang kita udah sadar, kita jangan lakukan lagi kesalahan yang baru, teman-teman. Kalau kita lakukan kesalahan baru, nanti ya masalah tidak akan habis-habis, ya silih berganti, datang lagi, nanti bulan depan datang lagi, bulan depan datang lagi. Jadi yang sebelum-sebelumnya aja belum kita tuntaskan, kita nambah lagi masalah yang baru lagi, kan gitu kan. Nah, jadi artinya teman-teman mulai sekarang ini minimal ya, kalau kita tidak bisa berbuat baik melalui tindakan, minimal kita bisa melakukan perbuatan baik itu melalui ucapan, teman-teman. Dengan mengucapkan sabe sata bawan kusukitata, setiap saat, setiap detik, pikiran kita itu kita akan tenangkan, pikiran kita akan kita jinakkan melalui ucapan. Kita bisa menjinakkan pikiran kita bisa menenangkan pikiran kita bisa mengendalikan pikiran kita, menghindari perbuatan yang melanggar Pancasila Buddhis, membunuh, mencuri, berbohong, berzina, mabuk-mabukan. Ini pelanggaran 5 ini di alam manusia ini 90%, bahkan 100% manusia-manusia di muka bumi ini pasti melakukan pelanggaran sila ini, tidak luput dari pelanggaran sila itu. Maka itu kita ya 90% lah ya, karena kan banyak orang berbuat baik juga yang tidak melanggar sila gitu kan. Contohnya para bante ya kan, para ini. Jadi artinya manusia di muka bumi 90% rata-rata pada umumnya pasti melanggar sila ini, yang tanpa disadari yang salah dianggap benar. Ya, yang salah dianggap benar. Padahal contohnya membunuh semut nyamuk aja itu salah, pelanggaran sila. Membunuh kan pelanggaran sila kan, tidak boleh membunuh nyamuk, tidak boleh membunuh makhluk hidup. Membunuh itu kan dari level paling kecil sampai level tingkat manusia, ya kan. Jadi artinya tanpa kita sadari, ya, mengapa saya mengatakan manusia tidak luput dari kesalahan, karena dari kecil, dewasa sampai tua, tanpa kita sadari itu kita sudah melakukan hal-hal yang buruk. Jadi makanya manusia dari kecil sampai dewasa tidak luput dari masalah. Jadi masalah itu seakan-akan silih berganti, datang terus gitu kan. Nah, jadi poin pentingnya itu ya, bagaimana ya kita harus meredam masalah yang datang. Nah, gitu ya. Kita meredam masalah yang datang itu. Jadi artinya minimal sekarang kita mulai ini dulu, teman-teman ya. Minimal kita mulai mengucapkan dulu, itu poin pentingnya, mengucapkan doa yang tanpa modal, ibaratnya gitu ya. Kita mengucapkan doa ini tanpa modal. Tidak artinya kalau membahagiakan orang, membagikan duit ke pengemis itu kan membutuhkan modal. Ini kita melakukan perbuatan baik itu tanpa modal, hanya dengan mengucapkan sabi sata bawan pitata, kita berpotensi mendapatkan karma baik yang baru. Ya teman-teman ya, kita berpotensi mendapatkan karma baik yang baru. Karena sekali mengucap, ibaratkan 2-3 pulau, ya sekali dayung di 2-3 pulau terlampaui gitu teman-teman. Artinya sekali mengucap aja kita berpotensi mendapatkan karma baik yang baru. Karena sabi sata bawan kusukitata ini doa yang simple, gampang diucapkan dimanapun berada, saat bekerja, saat duduk, saat diam, saat berada di kendaraan, saat berada di mobil, saat menyetir, ya saat berada di atas langit atau di pesawat, itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Jadi setiap ucapan yang kita keluarkan itu kita berpotensi menambah karma baik yang baru. Terus kita ulang-ulang. Jadi otomatis kita tidak punya keinginan lagi untuk membunuh makhluk hidup, ya binatang sekecil apapun artinya gitu. Artinya kita mulai dari sekarang itu membiasakan diri, ya ucapan yang kita keluarkan itu pasti akan yang baik-baik nantinya. Jadi yang tadinya kebiasaan
kita suka menggosipin orang, suka menjelek-jelekan orang, suka marah atau suka emosi atau apa, kita bisa turunkan tingkat. Mungkin awalnya sulit ya, tapi ibaratkan ya ibaratkan gini, kita kayak sama kita doa ini ibaratkan kita makan nasi itu kan satu sendok, lama-lama kan pasti kenyang ya teman-teman. Mungkin awalnya kita belum kelihatan hasilnya, tapi kan kalau kita lakukan tuh ibaratkan sebuah besi yang diasah lama-lama juga akan menjadi ini ya tajam kan gitu kan, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi semakin dilakukan, semakin sering diucapkan sabda sata bawaan kita tuh diulang-ulang, nanti akan menjadi kebiasaan gitu ya, akan menjadi kebiasaan. Makanya kalau kita sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya kan, itu kan karena pikiran yang mengendalikan ucapan kita sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, gitu kan. Itu nanti akan menjadi satu kebiasaan. Kalau orang yang suka lata gitu ya, kaget kan, kalau kaget kan suka lata, kaget lah, apalah gitu kan. Nanti dia akan pikirannya itu akan diisi, karena diisi yang kotor-kotor, nanti dia akan mengeluarkan kata-kata pada saat kaget itu mengeluarkan kata-kata yang kotor gitu kan. Nah, jadi itu karena pikirannya sudah diisi yang kotor-kotor. Jadi mulai sekarang ini kita harus mengisi kembali pikiran kita itu yang bersih ya. Pikiran kita itu kayak tong ya. Nah, saya pernah dengar Bante mengatakan pikiran, atau Buddha pernah mengatakan pikiran itu adalah kayak sebuah tong ya. Kalau kita isi yang kotor-kotor, lama-lama akan jadi tong sampah gitu kan. Jadi kalau tong sampah dikeluarkan pasti akan bau busuk. Jadi mulut kita, kalau pikiran kita sudah kotor, pikiran seseorang sudah kotor, kalau dikeluarkan melalui mulut akan bau, ya kan, akan kotor. Yang dikeluarkan melalui mulut itu akan menjadi kotor. Jadi pikiran itu ibaratkan sebuah tong ya, sebuah tong. Kalau tiap hari diisi sampah negatif, sampah kotoran negatif menjadi tong sampah, pikirannya akan menjadi tong sampah. Kalau dikeluarkan melalui ucapan ya, melalui mulut, akan menjadi kotor, bau ya jadinya gitu kan. Ibaratkan tong sampah kalau dikeluarkan akan bau kan gitu kan. Jadi kalau pikiran sudah kotor akan mengeluarkan kata-kata kotor, gitu kan, kata-kata negatif, mencaci maki orang, marahin orang tanpa jelas, gitu kan, menjelek-jelekan, menggosipin orang dan lain sebagainya, iri, benci, dengki pada orang lain, dan berpotensi mencelakai orang juga, gitu kan. Jadi itulah, mulai sekarang ini kita harus stop melakukan pelanggaran sila. Dimulai dari ucapan kita dulu, itu poin pentingnya teman-teman. Dimulai dari ucapan kita, membiasakan diri kita mengucapkan sabe, sata, bawaan kusukitata, maka pikiran kita itu poin pentingnya itu kita harus kendalikan dulu, itu yang terpenting. Kita harus kendalikan dulu. Kalau kita tidak mengendalikan pikiran kita, maka pikiran yang akan mengendalikan tangan kaki kita, tindakan kita, ucapan kita, mata kita. Kalau mata kita melihat orang lebih kaya atau melihat orang jalan-jalan ke luar negeri, wah mata kita udah nggak tahan gitu kan. Apalagi di banyak yang posting lah kan gitu kan, kita udah nggak tahan gitu kan. Nah, itu karena pikiran kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Otomatis kan menjadi jengkel, benci, iri, dengki dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi kita harus melatih pikiran kita untuk tetap tenang. Walaupun orang sekaya apapun ya biarlah, itu memang keberuntungan orang itu ya kan. Kita juga harus berpikir positif lah ya kan. Jadi kita mulai sekarang itu ya kita kan harus tahu, mungkin selama ini saya banyak melakukan hal yang buruk. Ya, itu yang harus disadarin dulu. Makanya sekarang saya harus memperbaiki, minimal saya stop dulu, ya kan, pelanggaran sila. Saya tidak lakukan dulu pelanggaran sila. Saya mulai dari sekarang sering mengucapkan sabe, sata, bawaan kita berulang-ulang terus
tujuannya supaya saya menambah karma baik yang baru, teman-teman. Ya, jadi kalau orang sudah dikendalikan ya, kalau orang sudah dikendalikan oleh pikirannya sendiri, maka orang tersebut berpotensi melakukan hal-hal yang buruk lagi, teman-teman ya. Kalau sudah melakukan hal-hal yang buruk, ya, masalah akan datang. Kalau masalah sudah datang, nanti efek dominonya akan kemana-mana. Contohnya, kalau ada seseorang yang mendapatkan masalah, ya, itu berpotensi akan mendapatkan karma buruk yang baru lagi. Karma buruk ya. Contohnya gini, misalkan ada masalah nih datang, ya kan? Ini kita cerita orang yang tidak mengendalikan pikirannya ya. Ini kita cerita orang yang tidak mengendalikan pikirannya. Ini contohnya masalah datang nih. Masalah datang, otomatis kan orang yang punya masalah ini pikirannya dikendalikan melalui ucapannya gitu kan, otomatis dia akan marah-marah, ya kan? Karena masalah datang pasti dia nantang, ibaratkan gitu kan, karena dikendalikan oleh pikirannya sendiri, mengatain kata-kata kotor atau apa gitu kan, berpotensi mengendalikan tangan kakinya mungkin untuk berantem, nah gitu kan. Jadi akan berpotensi mendapatkan karma buruk yang baru. Bahkan kalau sampai terjadi semacam yang melukain orang, itu malah berpotensi akan mendapatkan hukuman negara. Ya, itu efek dominonya lagi ya, ke sana kemari. Kalau kita contoh efek domino yang lain itu berpotensi merugikan diri sendiri, mencelakai diri sendiri. Contohnya, ya, masalah datang, ya kan? Masalah datang, stres, ya kan? Memang dia tidak, orang tersebut yang mendapatkan masalah ini tidak mengucapkan apa-apa, stres saja. Stres, otomatis kan kalau udah stres itu mukanya udah kusut gitu kan. Contohnya kusut itu ya bintangnya turun, bintang gelap. Mungkin teman-teman tahu lah ya, orang yang kalau punya masalah pasti ya, kalau biasanya orang yang punya masalah bintang gelap, turun, stres, itu pada umumnya itu rata-rata orang yang bertanggung jawab sebenarnya ya. Ya memang dia sebenarnya ingin menyelesaikan masalahnya karena kemampuannya tidak mampu, mengakibatkan pikirannya jadi stres, mukanya jadi kusut. Sebenarnya dia bertanggung jawab, ingin menyelesaikan, cuman cara menyelesaikan masalahnya mungkin belum tahu gitu kan. Jadi menyebabkan pikiran seseorang itu yang dapat masalah itu datang jadi kusut, kacau, mukanya stres, jadi bintangnya gelap. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi itu artinya orang kalau sudah bintang gelap ya, orang kalau sudah bintang gelap itu nanti efeknya kemana-mana. Kalau orang sudah bintang gelap itu frekuensinya itu akan turun ya teman-teman ya. Kalau orang yang sudah mendapatkan masalah, otomatis mukanya kusut, kacau, kusam, bintang jadi bintang gelap, dan berpotensi frekuensi auranya frekuensinya itu akan turun. Contohnya, kalau ini hanya contoh aja ya, misalkan rata-rata manusia normal frekuensinya di atas 50%, ini contoh ya kan. Kalau makhluk peta di bawah 50%. Ini contoh ya, manusia normal ya frekuensinya di atas 50%. Kalau makhluk peta, makhluk halus ya, makhluk gentayangan misalkan, itu di bawah 50%. Jadi sebenarnya makhluk peta itu tidak bisa mengganggu manusia ya. Makhluk peta itu tidak bisa, makhluk gentayangan itu tidak, karena frekuensinya di bawah manusia, maksudnya di bawah 50%. Kalau manusia kan di atas 50%. Nah, jadi kalau manusia yang punya masalah, dapat masalah, otomatis mukanya kusut, kusam, stres, bintangnya jadi gelap, otomatis frekuensinya turun jadi di bawah 50% ya. Jadi otomatis turun di bawah 50%, maka frekuensinya itu akan setara atau sejajar dengan makhluk peta, dengan makhluk gentayangan, makhluk halus. Otomatis kalau orang yang bintang gelap berpotensi akan makhluk halus ini akan mencelakai orang yang bintang gelap ini.
Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi makhluk peta atau makhluk halus ini, makhluk gentayang ini punya kekuatan jadinya. Nah, punya kekuatan akan mencelakai orang yang punya masalah ini. Contohnya dia udah bintang turun ya, bintang gelap, stres, melamun, ya kan, stres, bintang gelap, frekuensinya udah turun. Makhluk peta ini atau makhluk gentayangan ini, makhluk halus ini punya kekuatan mencelakai orang tersebut. Contohnya, kalau orang yang membawa mobil, misalkan dia lagi stres, mumet, pikirannya kacau, bintangnya turun, frekuensinya. Itu makhluk-makhluk peta itu yang ada di sepanjang jalan itu kan sebelum-sebelumnya kan pernah terjadi kecelakaan di sepanjang jalan. Pasti makhluk-makhluk peta, makhluk gentayangnya itu berkeliaran di sepanjang jalan gitu teman-teman ya. Otomatis makhluk-makhluk peta ini punya kesempatan mencelakai orang tersebut, teman-teman. Makanya bisa terjadi yang namanya kecelakaan lah atau apalah kan gitu kan. Karena itu timingnya. Jadi artinya juga ya kalau orang yang punya masalah datang itu otomatis kan karma buruknya berbuah dong. Kalau karma buruknya sudah berbuah akan mengakibatkan orang tersebut stres. Karena sulit menyelesaikan masalah tersebut karma buruk yang sedang berbuah. Stres otomatis kan bintangnya jadi turun, mukanya kusam gitu ya, bintangnya turun dari bintang gelap, maka frekuensinya akan turun di bawah 50%. Otomatis makhluk peta itu akan punya kesempatan mencelakai, ya, punya kesempatan mencelakai orang tersebut yang bintang gelap tadi itu. Nah, jadi saran saya teman-teman, masalah apapun kalau datang, minimal kita harus mengucapkan sabesata bawaan tusuk kita dulu itu. Itu aja kita ulang-ulang terus. Gak masalah datang gak masalah. Yang penting kita tenangkan pikiran dulu, kita naikkan dulu frekuensi kita itu supaya kita tenangkan pikiran kita itu, supaya kita tidak diturunkan frekuensinya, supaya bintang aura kita itu tidak turun, tidak gelap. Itu minimal kita mengucapkan dulu, membahagiakan dulu, nggak apa-apa. Masalah datang kita nggak masalah. Kita yang penting baca dalam hati sabesata bawaan tusuk kita, sabesata bawaan tusuk kita berulang-ulang. Bila perlu 1 kali 24 jam. Karena setiap ucapan sabesata bawaan tusuk kita ini kita berpotensi menambah karma baik yang baru. Setidaknya masalah datang itu kita lambat laun kita bisa menurunkan tingkat kesulitannya teman-teman. Kita bisa samarkan, kita bisa redam. Nah gitu teman-teman. Jadi masalah yang datang itu kita bisa redam dulu. Setidaknya walaupun memang belum diselesaikan saat ini atau mungkin apa, tapi setidaknya kita bisa tenangkan pikiran dulu untuk memikirkan solusinya dan lain sebagainya. Kita redam dulu dengan mengucapkan sabesata bawaan tusuk kita setiap saat, setiap detik. Terus kita ulang-ulang sabesata bawaan tusuk kita berulang-ulang terus saja. Nggak masalah. Masalah datang nggak masalah. Yang penting kita menguatkan batin kita dulu. Itu minimal kunci poinnya gitu. Itu poin pertamanya harus kita pahami dulu teman-teman. Masalah datang, stop dulu kita panik ya. Jadi kita ucapkan sabesata bawaan tusuk kita. Jangan panik dulu. Kita fokus ke ucapan kita dulu. Sabesata bawaan tusuk kita, sabesata bawaan tusuk kita berulang-ulang. Bila perlu 1 kali 24 jam terus saja kita lakukan. Artinya kalau kita tidak menyebutkan atau tidak mengucapkan sabesata bawaan tusuk kita, memang kita tidak dapat apa-apa. Tapi kita berpotensi lagi pikiran kita itu akan mencelakai kita diri sendiri, karena pikiran akan kembali lagi mengendalikan ucapan kita yang berpotensi memaki orang, mencelakai orang, atau pikiran kita akan mengendalikan tangan kaki kita, tindakan kita berpotensi melakukan hal-hal yang buruk yang menambah karma buruk yang baru lagi teman-teman. Ya, jadi artinya teman-teman, masalah datang, oke, masalah datang nih. Yang penting saya baca dalam doa sabesata bawaan tusuk kita, ulang-ulang terus. Jadi kenapa saya mengatakan harus mengucapkan sabesata terus menerus walaupun masalah datang gitu ya. Di waktu yang bersamaan kita lakukan terus. Ini saya mengilustrasikannya seperti ini teman-teman. Saya mengilustrasikannya nih, ibaratkan 1 gelas air ya, 1 gelas air itu ibaratkan air putih itu kita berbuat baik teman-teman ya. 1 gelas air berbuat baik, 1 sendok garam itu berbuat jahat, berbuat buruk ya kan. Perbuatan yang kita lakukan perbuatan buruk. 1 gelas air
ya, berbuat baik, kita isi dengan 1 sendok garam, ya, kita aduk, otomatis airnya akan jadi asin, ya kan? Berarti kalau air sudah jadi asin, berarti seseorang itu mengalami masalah. Contohnya, ya kan, kesulitan lah, gitu ya. Jadi 1 gelas air diisi 1 sendok garam, diaduk akan jadi asin airnya. Pertanyaannya bagaimana air asin ini jadi tawar, jadi tidak asin lagi? Otomatis kita kasih air dong. Tadi saya sebutkan air itu kita berbuat baik, ya kan? Ini kan artinya air jadi asin, berarti masalah sedang datang ini, ya kan? Ya kan, air tadi 1 gelas air kita kasih 1 sendok garam, berarti kan jadi air diaduk kan jadi asin, airnya jadi asin, berarti artinya masalah sedang menghadapi kita, contohnya gitu kan, masalah sedang datang. Bagaimana caranya supaya air asin ini tidak jadi asin, artinya jadi tawar atau jadi tidak asin lagi? Ya kita kasih air tadi berbuat baik ya, kita kasih air. Nah, makanya kita kalau ada masalah kita berbuat baik terus, kita mengucapkan sabisata terus, sabisata bawaan dosa kita. Ya, di gelas ini kita kasih air, tambah air sampai 1 galon ya teman-teman ya. Kita kasih air sampai 1 galon, otomatis air itu tidak akan asin lagi teman-teman. Ya, air itu akan jadi tawar. Ya, jadi begitu juga masalah yang datang. Yang penting kita baca doa terus, sabisata bawaan dosa kita, sabisata bawaan dosa kita. Tujuan kita baca doa itu kan menambah karma baik yang baru lagi tuh. Terus kita ucapkan sabisata. Di sisi lain kita bisa mengendalikan pikiran kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mungkin terjadi. Kita bisa melakukan hal-hal yang buruk atau apa gitu kan. Jadi kita selain berdoa itu mengucapkan sabisata bawaan dosa kita, di sisi lain kita menambah karma baik yang baru. Seperti air yang tadi kita isi terus, air di dalam gelas itu kita isi air sampai 1 galon, otomatis air yang tadinya 1 gelas itu asin, ya artinya asin itu menderita masalah datang gitu kan. Air yang 1 gelas itu asin, kita isi air, berbuat baik, isi air terus, isi air sampai 1 galon, airnya sudah tidak asin lagi teman-teman, airnya sudah jadi tawar. Ya, jadi artinya berarti perbuatan yang kita lakukan ini sudah diturunkan, artinya perbuatan buruk yang kita lakukan ini, yang kita dapat masalah ini diturunkan tingkat kesulitannya. Jadi air yang garam yang tadi ada di dalam air itu disamarkan ya, diturunkan tingkat keasinannya itu. Jadi padahal garamnya ada di dalam air, masih tetap, walaupun kita tambah air sampai 1 galon, garamnya tidak hilang. Bahkan garam itu masalah kan, perbuatan yang kita pernah lakukan itu tidak hilang. Nah, begitu juga sama di sini, di kehidupan nyata ini kalau kita dapat masalah, kita jangan panik, kita selalu mengucapkan sabisata bawaan dosa kita terus menerus. Nanti masalah yang datang ini lambat laun itu akan kita redam. Ya. Memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Artinya kayak kita makan nasi 1 sendok, nyicil 1 sendok, pasti lama-lama kenyang. Begitu juga itu masalah datang, nggak masalah. Masalah itu datang nggak masalah. Kita yang penting mulut kita mengucapkan dulu sabisata bawaan dosa kita, sabisata bawaan dosa kita berulang-ulang. Terus kita lakukan terus berulang-ulang. Supaya kita pertama kita kendalikan dulu pikiran kita, supaya stop melakukan hal-hal mungkin bisa terjadi hal-hal buruk, ya kan? Kita stop dulu. Nah, kita ulang terus mengucapkan sabisata bawaan dosa kita, sabisata bawaan dosa kita, dan kita berpotensi menambah karma baik dan baru teman-teman. Seperti kita mengisi air bersih ke dalam gelas tadi, isi terus sampai 1 galon, airnya sudah tidak asin lagi teman-teman. Jadi masalah yang datang itu cepat atau lambat kita bisa turunkan tingkat kesulitannya itu teman-teman. Jadi otomatis kita bisa selesaikannya itu dengan gampang. Mungkin kita karena pikiran kita sudah jernih lah ibaratnya gitu ya. Pikiran kita sudah jernih, kita bisa menyelesaikan, kita punya solusi-solusi cara-cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Jadi kalau pikiran kita panik, ya pikiran kita kacau, kita nggak bisa berpikir untuk mencari solusinya, menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi kalau ada masalah datang, pertama makanya mulai dari sekarang itu masalah belum datang pun atau masalah datang pun kita setiap saat setiap detik mengucapkan sabisata bawang kita. Ini bagian dari doa ajaran Buddha yang membuat pikiran kita ini menjadi terkendali. Itu yang poin terpenting dulu teman-teman. Pikiran kita itu kita harus kendalikan supaya pikiran kita itu tidak macam-macam memikirkan berkelana ke sana kemari, memikirkan hal-hal yang buruk yang berpotensi menambah karma buruk yang baru ya teman-teman ya. Jadi teman-teman setiap saat setiap detik lakukan saja dan ikutin prosesnya. Nanti artinya proses itu ya kerja keras itu atau ucapan itu tidak akan mengkhianati lah ya gitu kan, tidak akan mengkhianati ya. Jadi pasti kita akan dapatkan apa yang kita inginkan, karena kalau kita sering mengucapkan sabisata bawantu sukitata ya pasti kita akan mendapatkan hasilnya cepat atau lambat ya, kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau kita tidak mengucapkan sabisata bawantu sukitata, kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi berpotensi mendapatkan karma buruk yang baru lagi. Kenapa? Karena pikiran kita akan kembali lagi mengendalikan ucapan kita, mengendalikan tindakan kita, mengendalikan mata kita, tanpa kita sadari lagi kita melakukan yang nggak benar dianggap benar jadinya gitu kan. Jadi salah penafsiran, salah ini jadinya. Nah, jadi menurut ajaran Buddha, pelanggaran sila sekecil apapun ya itu tetap diperhitungkan, tetap ada karmanya, tetap ada hukumannya gitu ya. Jadi kita belajar melatih mengucapkan sabisata bawantu sukitata itu tujuannya membiasakan diri kita itu untuk selalu waspada ya, membiasakan diri kita itu tetap tenang menghadapi masalah, membiasakan diri kita itu tetap stabil kalau ada masalah datang ya, membiasakan diri kita itu, pikiran kita itu tetap waspada, selalu siaga menghadapi masalah yang akan datang, karena manusia tidak luput dari kesalahan masa lalu. Jadi artinya masalah datang itu pasti akan datangnya secara tiba-tiba. Contohnya masalah datang tiba-tiba yang sampai membuat orang tidak punya kesempatan untuk berdoa gitu ya. Contohnya orang yang kecelakaan di pesawat atau apa, itu tidak punya kesempatan untuk melindungi diri lagi karena udah terlanjur, udah terlambat gitu kan. Jadi artinya mulai dari sekarang itu ya kita harus siap-siap untuk membiasakan diri ya, dan selalu siaga. Kenapa? Kalau artinya di depan itu masa yang akan datang itu kan sebuah misteri. Jadi kalau kita mulai dari sekarang itu membiasakan diri mengucapkan sabisata bawantu sukitata, sudah terbiasa, alam semesta akan mensupport kita. Dan masa yang akan datang itu kalau contohnya orang yang mau bepergian misalkan gitu kan, itu akan terhindari. Misalkan ini akan berpotensi kecelakaan ini. Akan alam semesta atau Tuhan akan menghindari orang tersebut yang melakukan perbuatan baik ini. Nah, jadi jangan sampai udah masuk ke dalam satu ini baru udah terjadi baru bermasalah baru berdoa. Jadi artinya sebelum terjadi dari jauh-jauh hari itu sudah dipersiapkan ini diatur untuk menghindari untuk bepergian, mungkin menghindari untuk naik pesawat, mungkin menghindari. Nah, jadi artinya kita harus membiasakan diri mulai dari sekarang selalu berdoa itu dalam hati. Nanti masalah itu akan menghindari kita otomatis teman-teman ya. Ya memang manusia itu tidak luput dari masalah. Artinya ya kalau kita mulai dari sekarang itu kan
kita mulai sekarang membiasakan, setidaknya tuh masalah itu bisa kita turunkan tingkat kesulitannya itu ya teman-teman ya. Contohnya ya kalau kita sering melakukan ini, setidaknya sering mengucapkan sabda sata bhavantu sukhitata terus menerus, setidaknya alam semesta atau Tuhan itu akan selalu mendekati kita ya. Dan selain itu keberuntungan juga akan selalu mendekati kita, kebahagiaan selalu mendekati kita. Itu percaya nggak percaya ya teman-teman bisa buktikan sendiri. Ehipasiko menurut ajaran Buddha, ehipasiko itu artinya datang, lihat dan buktikan sendiri. Dan teman-teman bisa rasakan manfaatnya nanti. Yang penting dengan mengucapkan doa ini setiap saat, setiap detik, bukan seminggu sekali teman-teman ya. Jadi bukan seminggu sekali, karena setiap hari itu kita mendapatkan hadiah masalah, hadiah kebaikan, hadiah keberuntungan atau hadiah masalah. Setiap saat, setiap detik itu, setiap hari itu kita akan menerima ya teman-teman ya. Hari ini misalnya kita dapat kebahagiaan, yaitu buah karma dulu-dulu yang pernah kita berbuat baik, makanya hari ini kita mendapatkan keberuntungan, hari ini kita mendapatkan kebahagiaan. Hari ini seseorang mendapatkan musibah ya, berarti seseorang ini dulu-dulunya pernah melakukan kejahatan, makanya panennya hari ini. Jadi hari besok beda lagi ya, nanti hari lusa beda lagi. Nah, jadi artinya kan seperti yang saya bilang tadi itu, kalau ada masalah yang datang kepada seseorang kalau kita sering mengucapkan sabda sata bhavantu sukhitata itu artinya kita setiap siaga, setiap saat, setiap detik menghadapi masalah. Jadi sebelum masalah datang itu kita udah siap siaga. Ya, jadi masalah udah datang ini kita udah gampang menyelesaikannya gitu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ini selalu mengucapkan sabda sata bhavantu sukhitata, itu gampang sekali diucapkan teman-teman. Teman-teman mau mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia boleh, atau mau cuma mengucapkan sabda sata bhavantu sukhitata juga boleh. Itu penerjemahannya yaitu satta, sabe satta ya. Satta itu artinya satwa. Satwa itu artinya makhluk hidup, hewan, makhluk hidup ya. Sabe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu artinya. Jadi teman-teman kalau gampang sebutnya ya ngomongnya sabe satta bhavantu sukhitata berulang-ulang terus saja. Jadi itu akan berpotensi menambah karma baik yang baru ya teman-teman ya. Jadi itu akan berpotensi mengendalikan pikiran kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tidak panik ya. Jadi kalau ada masalah datang, kita bisa hadapin dengan tenang, santai, dan berpotensi kita dapat selesaikan dengan berbagai cara, berbagai solusi. Dan kalau masalah datang, kita sudah ada persiapan gitu kan, jadi tidak tiba-tiba gitu kan. Nah, jadi artinya mulai sekarang ini kita membiasakan diri berdoa itu setiap saat, setiap detik, bukan seminggu sekali, bukan sedikit atau cabdo. Karena makna dari doa itu adalah ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan batin, dan keberuntungan dan kesehatan yang baik. Itu makna dari orang, setiap rata-rata manusia rata-rata berdoa itu ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan batin, mendapatkan rezeki yang berlimpah, ingin mendapatkan kesehatan yang baik, keberuntungan yang baik juga gitu kan. Jadi artinya makna dari berdoa itu ya seperti itu. Jadi cuman kalau kita berdoa seminggu sekali, berarti kita seminggu cuman 1 hari doang berbuat baik, atau sebulan kita berbuat baik cuman 2 hari doang sebulan. Jadi artinya hari-hari yang biasa itu kita banyak berbuat buruk jadinya. Karena apa? Karena kita dikendalikan. Ya, pikiran kita itu mengendalikan. Ya, tangan kita, tindakan kita, pikiran kita mengendalikan ucapan kita, pikiran kita mengendalikan
mata kita melihat orang lebih kaya, melihat orang jalan-jalan ke luar negeri, melihat orang beli mobil baru atau rumah baru, kita sudah nggak tahan atau gimana, sudah iri, dengki, benci dan lain sebagainya. Pikiran kita mengendalikan ucapan kita untuk memaki orang, mencaci orang, menjelekkan orang, mengatain orang, menggosipin orang. Jadi itu, dan pikiran kita mengendalikan tindakan kita mencuri, melakukan hal-hal buruk, mencelakai orang. Itu berpotensi akan mendapatkan karma buruk yang baru lagi teman-teman untuk di kemudian hari. Dan otomatis masalah yang dulu-dulu aja belum selesai, malah kita menciptakan masalah-masalah baru lagi. Nah itu kan jadi ini kan akan perpanjang terus kan, masalah itu akan kita mendapatkan perpanjangan terus, berlanjut terus sampai kapanpun ya. Jadi mulai sekarang ini kita stop dulu ya, karena setiap perbuatan yang kita lakukan itu karena dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Jadi maka itulah kita harus membalasnya atau berbalik arah ya, berbalik arah itu dalam arti kita berbalik mengendalikan pikiran kita supaya tidak melakukan pelanggaran sila ini teman-teman. Jangan kita yang malah kita yang cuek gitu kan, kita cuek, otomatis pikiran yang mengendalikan kita lagi nantinya melakukan hal-hal yang buruk jadinya. Jadi kita harus dengan sadar, kita harus mengendalikan pikiran kita. Hanya ucapan ini, karena kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita dengan mata. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita dengan tangan kita. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita dengan telinga, dengan hidung. Hanya satu-satunya yang bisa mengendalikan pikiran kita yaitu melalui ucapan. Coba teman-teman sebut sabe, sata, bawantu, sata. Maka pikiran akan mendengarkan ucapan kita. Kalau kita ulangin sabe, sata, bawantu, sata berulang-ulang terus, maka pikiran kita itu akan mendengarkan ucapan kita juga berulang-ulang setiap saat, setiap detik berulang-ulang. Maka pikiran itu tidak berpotensi mengendalikan ucapan kita untuk mengatain kata-kata yang kotor, untuk berbicara kata-kata yang menjelekkan orang, memaki orang, menggosipin orang. Karena mulut kita tuh mengucapkan, kita tidak berpotensi bisa mengucapkan yang lain lagi. Jadi kita berusaha mengucapkan sabe, sata, bawan, tata, maka ucapan kotor itu yang tadinya kita mau keluarkan tidak bisa lagi karena disibukkan, mulut kita itu disibukkan dengan mengucapkan sabe, sata, bawan, tata setiap saat, setiap detik. Jadi kita mau ngomong kotor itu udah nggak punya kesempatan lagi ngomong kotor, ngomongin orang, gosipin orang. Ya untuk apa nggak bisa lagi karena pikiran kita itu mulut kita itu kita sibukkan dengan mengucapkan sabe, sata, bawan, tata berulang-ulang untuk mengendalikan pikiran kita yang berpotensi ya. Kalau artinya berpotensi pikiran itu kan bisa mencelakai diri sendiri. Artinya gini, pikiran itu kan artinya sumber dari akar kejahatan. Karena kalau kita tidak mengucapkan, otomatis pikiran itu akan mengendalikan ucapan kita untuk mengatain orang, berucapan kotor, ya kan, melakukan tindakan, mencelakai orang, segala macam, ya kan. Nah, jadi rasa benci, iri. Jadi pikiran itu yang kita harus kendalikan setiap saat, setiap detik, supaya tidak dikasih kesempatan lagi untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kita lakukan setiap saat, setiap detik, maka potensi-potensi yang kita dapat itu sangat banyak sekali. Hanya sekali mengucap sabe, sata, bawantu, tata setiap saat, setiap detik berulang-ulang, maka pikiran kita tuh kita tenangkan, pikiran kita tuh kita bersihkan, pikiran kita tuh kita jinakkan, kita kendalikan ya.
Dan pikiran itu kita bikin jadi tidak panik, ya kan, kalau ada masalah datang. Jadi ibaratkan pikiran kita itu, kenapa saya mengatakan kita bersihkan setiap saat, setiap detik. Ibaratkan ya teman-teman, ibaratkan rumah kita itu kotor, setiap saat, setiap detik itu didatangi debu untuk mengotori lantai kita, ya kan, setiap saat, setiap detik debu itu masuk ke dalam rumah, ya teman-teman ya. Kalau kita bersihkan setiap saat, setiap detik, atau minimal sehari 3 kali kita ngepel lantai atau sapu lantai, atau kita bersihkan rumah kita itu seminggu sekali atau setiap hari Minggu aja kita bersihkan rumah kita, atau kita bersihkan rumah kita itu sebulan 2 kali, mana lebih bersih? Ya kan, sama pikiran kita itu seperti rumah yang selalu dimasukin debu, kotoran-kotoran untuk memasukin pikiran kita itu menjadi kotor. Jadi kita harus bersihkan setiap saat, setiap detik, ya, supaya pikiran kita itu terhindar dari yang kotor-kotor itu masuk. Yang kotor-kotor itu ya kita berpotensi mendapatkan ya perbuatan-perbuatan yang buruk jadinya otomatis gitu kan. Jadi ibaratkan rumah yang kita tinggal tuh setiap saat, setiap detik itu selalu masuk debu, terlalu kotor. Jadi kita setiap saat, setiap detik harus atau sehari 3 kali membersihkan lantai, ya, bukan seminggu sekali ya teman-teman yang membersihkan rumah tersebut. Atau artinya bersihkan boleh, tapi ya namanya kotor kan, gitu kan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu penuh dengan debu ya. Jadi sama, pikiran kita itu ibaratnya rumah kita selalu diisi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor dari luar, ya kan. Jadi dari berbagai sumber gitu kan, akan mengotori pikiran kita. Maka itu kita harus mengendalikan pikiran kita melalui ucapan. Jangan sampai pikiran yang mengendalikan ucapan kita. Kita harus berbalik arah gitu kan. Kita yang mengendalikan pikiran kita, maka kita berpotensi menambah karma baik yang baru. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan sabitata bawang putitata, kita berpotensi dapat mengendalikan pikiran kita menjadi tenang, seimbang, dan kita juga berpotensi membahagiakan semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Atau kita ajak bicara dengan lawan bicara teman-teman di sekitar kita, kita ajak bicara, itu juga kita bisa berpotensi membahagiakan teman-teman sekitar kita, lingkungan sekitar kita, hewan-hewan sekitar kita, makhluk peta, makhluk gentayangan yang dulunya pernah jadi manusia, sekarang sudah meninggal jadi makhluk gentayangan, makhluk peta atau makhluk halus gitu kan. Jadi kita berpotensi membahagiakan orang, sama seperti kita kalau dunia nyata kita bagi-bagi duit gitu teman-teman ya, bagi-bagi duit ke pengemis, otomatis pengemis akan bahagia melihat kita, akan senang. Sama, jadi kita mendoakan orang bahagia lebih baik daripada kita mendoakan orang menderita. Kurang lebih gitu ya. Kalau kita mendoakan orang menderita, berarti kita menambah karma buruk yang baru, dan kita dikendalikan lagi oleh pikiran kita sendiri untuk mendoakan orang menderita. Jadi kita harus berbalik arah, mendoakan orang berbahagia. Maka Tuhan akan mendukung kita, maka alam semesta akan mensupport kita, dan maka keberuntungan juga akan mendekati kita. Karena kebahagiaan juga akan mendekati kita kalau kita sering mengucapkan sabi sata bawang putih kita. Ya teman-teman, oke teman-teman, saya mungkin sudah mau izin ini dulu ya teman-teman, mau izin urumkan dulu. Ya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dan semoga teman-teman bisa melakukan apa yang saya sampaikan, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan
kebahagiaan dan keberuntungan setiap saat, setiap detik juga. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa menyelesaikan semua masalah teman-teman dengan gampang dan terkendali. Karena manusia hidup di dunia ini tidak luput dari masalah. Orang sekaya apapun, orang semiskin apapun, tidak luput dari masalah. Orang sekaya apapun, orang semiskin apapun, tidak luput dari kesalahan. Ya contoh aja kesalahan-kesalahan kecil itu menurut agama Buddha, Pancasila Buddhis, ya tidak membunuh. Membunuh itu juga ada level sampai dari kecil sampai paling tinggi. Ya level kecil itu yang membunuh semut, nyamuk. Sampai level paling tinggi ya mungkin membunuh. Ya contohnya kayak tingkat manusia. Nah itu contoh aja, kita tanpa kita sadari kita sudah membunuh, mencuri, berbohong, berzina, itu semua perbuatan itu sampai mabuk-mabukan itu semua ada level-levelnya dari kecil sampai tinggi. Jadi contoh membunuh binatang sekecil apapun aja itu kita sudah melanggar sila ya teman-teman. Itu menurut ajaran Buddha ya teman-teman ya. Tapi menurut manusia pada umumnya boleh membunuh ya kan. Ya itu artinya kalau menurut ajaran Buddha itu kan membunuh semut itu kan ciptaan Tuhan. Ya, artinya Tuhan melihat manusia itu kecil sama seperti manusia melihat semut. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mau nggak Tuhan menganggap manusia itu kecil, boleh dibunuh? Kira-kira kita sebagai manusia itu gimana? Mau terima nggak ucapan seperti itu? Begitu juga makhluk sekecil apapun, semut itu boleh dibunuh nggak apa-apa. Nyamuk itu dibunuh juga boleh, nggak apa-apa. Kira-kira seperti yang ungkapan tadi, Tuhan melihat manusia kecil dong, sama seperti manusia melihat semut. Berarti artinya kalau manusia mengatakan semut itu mah kecil, nyamuk itu kecil, dibunuh juga nggak apa-apa. Nah, Tuhan kalau ngomong seperti itu, manusia itu kecil, manusia itu mah nggak ada apa-apanya, mau dibunuh juga nggak apa-apa. Kayak dikasih tsunami, dikasih gempa, dikasih kecelakaan. Kira-kira kita mau nggak gitu digituin? Kalau kita nggak mau, berarti kita menghadapi semut, nyamuk, kita juga jangan mencelakai makhluk sekecil apapun. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya seperti yang saya bilang tadi, manusia tidak luput dari masalah dikarenakan manusia tidak luput dari kesalahan. Karena dari kecil, dewasa sampai tua, manusia itu sering melakukan kesalahan yang tanpa disadari. Yang salah dianggap benar, maka dilakukan berulang-ulang terus sepanjang hidupnya. Karena apa? Karena setiap perbuatan manusia itu dicatat ya teman-teman. Mungkin teman-teman, kenapa saya bilang dicatat? Artinya mungkin teman-teman juga bisa mengingat perbuatan-perbuatan teman-teman ya, waktu masih umur 5 tahun, waktu umur 10 tahun, waktu umur 15 tahun. Mungkin teman-teman masih bisa ingat perbuatan baik atau perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Pasti, setiap manusia itu pasti bisa mengingat 1-2 perbuatan atau lebih yang pernah dilakukan di masa lalunya, waktu kecil, waktu masa mulai dewasa. Pasti itu kita aja masih bisa mengingat beberapa perbuatan. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan sudah mencatatnya gitu. Jadi makanya banyak orang mengatakan saya sudah berbuat baik hari ini, tapi kenapa masalah datang terus kepada saya? Jadi masalah datang baru mengeluh. Padahal perbuatan dulunya yang pernah dilakukan itu tidak disadari. Gitu teman-teman ya. Jadi artinya perbuatan diusahakan lah ya, perbuatan sekecil apapun kita harus hindari. Minimal kita mengucapkan sabisata bawantu sukitata dulu setiap saat, setiap detik, agar pikiran kita itu bisa kita kendalikan dulu. Kalau pikiran kita sudah bisa kita kendalikan, maka perbuatan sekecil apapun ya, perbuatan buruk sekecil apapun bisa kita pilah-pilah, bisa kita hindari. Kita bisa otomatis bisa memilahnya. Kita bisa melihat ini baik dan buruk,
otomatis kita akan menghindari perbuatan yang buruk, walaupun sekecil apapun lah yang bisa kita hindari. Ya teman-teman ya, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga teman-teman yang sudah mendengarkan selalu bahagia, selalu beruntung, dan kesehatan yang baik setiap saat, setiap detik. Tapi serta bawantu kita, semoga semua makhluk itu berbahagia, saling